Semuanya 1, 2, 3. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 5. Halo. Baiklah, di sini kita bakal ngebahas materi yang sering bikin orang itu penasaran, yaitu perbedaan sistem pendidikan di 5 negara: Indonesia, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia. Tuh, bener banget. Apalagi ini kan kenapa banyak orang yang menarik bahas pendidikan karena pendidikan kan investasi terbaik ya. Iya, Dalam betul. waktu saat ini gitu kan. Kita nggak boleh bodoh lah. Zaman sekarang. Bodoh itu kayak orang gitu. Ya kan? Kata bodoh bisa ditipu-tipu, guys. Iya, Jangan kayak gitu, apalagi zaman sekarang kan banyak banget orang pintar yang suka menipu gitu ya. Tuh. Menggunakan kepintarannya itu untuk menyalahgunakan kepintarannya. Termasuk juga dalam kes-kes pacaran itu bisa dipasangkan. Ada mana gimana galau ya teh. Oke, format kita kali ini kita bakal ngebahas podcast ini dengan tanya jawab dan diskusi santai. Gimana teman-teman semuanya, udah siap? Siap. Gak boleh tenang, santai. Baiklah, kita bakalan mulai dari negara kita sendiri nih, negara Indonesia. Menurut kalian, gimana sih struktur pendidikan yang ada di Indonesia? Oke, kalau struktur pendidikan di Indonesia itu dimulai dari SD. SD-nya itu 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Ada juga yang lanjut ke universitas, kayak gitu. Oh, berarti 12 tahun nih. Iya, Iya sih. betul. Kita semua kan masih ngalamin ya 12 tahun. Iya, kan? 12 tahun. Wajibnya itu 12 tahun. 12 Oh, gitu. Dan itu merata ya di semua daerah ya. Rata. Terus kalau buat syaratnya tuh guru tuh harus gimana sih sebenarnya? Kalau guru Penasaran itu harus S1 pendidikan, terus juga harus punya sertifikat PPG, profesi gitu. Oh, itu yang menyebutkan sertifikat PMG itu lembaga pendidikan dari dinasnya gitu. Iya, Oh. jadi harus ikut gitu. Oh, itu berarti kita untuk mendapatkan sertifikat PPG gitu, kita harus punya pelatih khusus Iya. atau bagaimana? Pelatihan khusus. Pelatihan khusus. Wajar sih ya, karena emang itu ambil banget seleksi dulu tuh. Ingat zaman sekarang anak-anak tuh udah banyak yang nikahnya lah ya, pusing Iya, kita. benar-benar susah banget. Ngontrol cowok aja kan, ngontrol pasangan sendiri. Aduh, apalagi ngontrol anak orang Itu gitu. pendidikan. Oke, menurut kalian waktu belajar per hari ini di Indonesia tuh berapa jam sih? Waktu belajar ya. Waktu belajar tuh bisa 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Itu dari tingkatan apa ya? Itu siswa sih, tapi biasanya SMA lebih lama pastinya. SD paling sekitar 5 jam aja. Itu Kan dia juga kepotong istirahat ya, Iya, gak mungkin gak ada istirahatnya. kan berarti sekarang masih dari jam setengah 7 ya? Masih Masih ya? Kan dulu tuh sempat dari jam 7 tuh. Terus tapi ngedrop sama orang kerja kan. kita balik lagi ke Jadi- setengah 7. Iya, setengah 7. Belum lagi kayak acara-acara sih. Upacara hari Senin dulu, pasti kan kepotong. Pasti mereka masuk kelasnya juga lebih dari setengah 7. Jadi jam belajarnya 6 sampai 8 jam. Gitu. Terus rata-rata mata pelajaran per hari itu berapa? Rata-ratanya tuh 3 sampai 4. Benar. Tapi kayaknya belum tentu di setiap jenjang itu sama. Rata-rata 3 sampai 4 ya. Iya. Jadi bikin beda jenjangnya apa biasanya? Kan biasanya SD lebih singkat ya waktu sekolahnya, SD, SMP, SMA. Mungkin yang Oh. SMA tuh lebih panjang waktu sekolahnya dibandingkan SD. Mungkin pas SD jadi pemahaman konsep, pas Iya. SMA teori, SMP teori, SMA prakteknya Nah, gitu ya. Oh iya. Banyak ya. Kan
untuk menjadi guru kan nggak mudah juga ya. Tadi kita harus mendapatkan sertifikat PPG dan kita juga harus minimal banget S1. Nah, rata-rata gaji guru di Indonesia berapa sih dengan semua pengorbanan yang udah dilakuin gitu? Kalau misalnya PNS itu rata-rata 3-5 itu untuk yang PNS ya, tapi belum tahu yang honorer itu berapa, itu tergantung dari sekolahnya. Berarti setiap yang mau jadi PNS itu harus ikut tes lagi. Iya. Dua kali dong. Jadi PPG dulu, baru ke PNS. Iya, betul banget. Oh gitu. Berat ya perjalanannya jadi Berat guru ya. ya. Untuk gaji 5 juta. Tapi gajinya nggak seberapa. Tapi tetap Honorer dia sesuai sama daerahnya, sesuai sama sekolahnya. Tapi gue pernah di dengar bawah Apa tuh, Kak? kayak misalkan ada satu guru itu ngajar di beberapa tempat, emang ada ya? Iya, ada, boleh. Untuk mengejar gaji Tapi gitu. itu tuh tergantung sekolahnya tuh nerima atau enggak. Kalau misalkan dia mau ngajar di sekolah lain, misalkan aku ngajar di SMP ini, tapi mau juga ngajar di SMA ini, tergantung sama SMP-nya. SMP-nya tuh ngasih atau enggak, dan tergantung juga sama jam pelajaran yang kita ajar. Dapetin Bentrok atau enggak. Kalau misalkan bentrok, pasti nggak bisa dong, Kak. berarti yang ada di sekolah berarti. Ya. Oh. Oke, Indonesia sudah selesai. Kita lanjut ke negara mana nih? Kurikulumnya belum. Oh iya. Sahabat dulu. Kurikulum nih. Proses Maaf ya. pembelajarannya belum. Oke. Lalu proses pembelajaran yang ada di negara kita tuh gimana sih? proses pembelajaran itu kombinasi antara teori sama praktek. Apalagi sekarang lagi kurikulum merdeka itu lebih banyak ke praktik, terus yang jualan-jualan gitu tuh. PKM. Iya, Tuh, makanya kayak jualan-jualan fokus ke proyek dan kreativitas. Oh gitu. Kayak misalkan kalian bikin apa terus kalian jual. Berarti mengandalkan skill juga ya. Kan itu dimulai dari tahap jenjang SMA atau SMP atau SD sebelum diajarkan praktik itu. Kan kurikulumnya merdeka ya, Kak. Jadi SD, SMP, SMA itu ada. Ini Ya, udah ada. SD udah berdagang. Iya. Kenapa ya? Enggak juga sih, Kak. Kayaknya SD itu enggak. Iya, dibantuin sama orang tua. Kayaknya kalau SD itu lebih ke prakteknya bareng gitu deh. Oh bersama. Berkelompok gitu. Berkelompok. Oke. Biasanya juga anak SMA kalau yang jualan-jualan itu berkelompok. Pasti berkelompok. Kayaknya gak mungkin dia sendiri individu sih. Kirain kayak zaman Rasul gitu kan. Enggak dong, Kak. Kecil banget. Tapi sudah kembali. Ya siapa tahu. Inilah buat itu juga. Iya, gitu. Lalu perubahan kurikulum yang ada di Indonesia tuh setiap berapa tahun sih menurut di negara kita nih? Kalau di UUD itu sebenarnya 5 tahun sekali. Tapi nggak tahu kenapa menteri kita tuh sering banget ngerubah-rubah ya. Iya. Nah, itu berarti tergantung menteri ya. Bukan tergantung undang-undang gitu ya. Benar. Jadi kayak berubah terus nih. Kayaknya sekarang juga mau berubah lagi dari kurikulum merdeka mau ke kurikulum mana lagi? Ini Sebelum kurikulum merdeka itu apa? 13 bukan? 13. 13 ya. Kalau itu praktik gue ngambil di 13. Ya kita masih ngalahin. Terus kita SMA berubah merdeka. Nikah. Merdeka itu udah berapa tahun sih kurikulum merdeka itu? Udah lebih ya? 80 tahun kalau dia kan. Bukan, Kak. Iya, adalah mereka itu sih. Bangsa merdeka itu. Oh belum ya. Masih susah kita ya. Maaf ya Pak. Bukan hari. Ya kita udah 5 tahun. Ini dari SMA. Iya, kayaknya dari SMA kelas 1. Itu tuh udah ada kurikulum merdeka. Jadi kan kita fokusnya ya praktek-praktek, terus Kreativitas, kreativitasnya. Tapi kalau untuk mengajar rapat itu selesai semester 6 bulan. Tetap Bulan. Bulan. Cuma beda cuman beda kurikulum aja. ya pembelajarannya aja, kurikulumnya aja dari kelas. Buat kalian yang ngalamin 2 kurikulum itu 13 dan merdeka itu lebih efektif mas ya. 13 sih, karena 13 kan lebih banyak belajarnya kan dibanding merdeka. Karena merdeka tuh ke praktek gitu. Jadi tuh iya, benar sih. Oh gitu. Jadi sedikit pembelajarannya ya, tapi lebih banyak lah kita melatih skill dan praktek gitu ya. Efisien lah ya. Oke, mungkin di negara kita sudah cukup ya pembahasannya. Lalu kita nih bakal terbang ke negara tetangga kita. Kira-kira negara mana nih? Yang mana nih? Tetangga yang mana ya? Yang pada dekat. Yang siapa yang enggak nih? Lumayan. Kayaknya kita ke satu rumpun kita dulu deh, ke Malaysia. Oke.
mulai. Negara Malaysia. Kalau di Malaysia nih ya, kita kan nulis kan dari Malaysia nih. Itu Malaysia tuh masih beruntun tapi kan banyak perbedaan. Iya betul, pasti banyak bedanya kan kalau dari struktur pendidikan. Dari budayanya pun juga masih Iya. Masih, tapi agak sama gitu ya. sama ya. Bahasanya aja tuh agak sama. Agak sama ya. Tapi dia kayak campuran gitu lah. Dia lebih ke Melayu sih. Melayu Inggris. Melayu Inggris. Oh. Dia bekas jajahan Inggris. Nah. Terus struktur pendidikannya masih sama kayak kita 633 atau Ada perbedaan mungkin? Beda-beda. Bagaimana? Kalau untuk Malaysia itu sekolah rendahnya 6 tahun. Terus untuk sekolah menengahnya itu 5 tahun. Jadinya 11 tahun. Itu wajibnya. Iya. Apakah ada SMK, SMA atau SMK setelah SMP? Itu lanjut. Jadi ada sekolah rendah 6 tahun. Lanjut Dia ya, sekolah setengah 5 tahun. Sekolah menengah itu udah kayak bahasa gitu SMP, Iya. SMA gitu. Jadi SMP, SMA digabung. Tahun. Digabung gitu. Iya. Jenjang. Hmm. Jadi gak banyak reuni ya, enak. Iya, benar. Saya gak banyak Temennya satu. alumni, iya. Langsung. Enak ya. Kalau kita tuh setiap bulan puasa tuh grup alumni banyak ya. Dari lebih SD, SMP, SMA Bukan, sampai ya. Kalau Iya kita ya. lebih efisien ya. Ya, betul. Enak ya. Terus waktu belajar siswa perharinya kalau di Malaysia tuh berapa jam? Hampir sama sih kayak di Indonesia. Dia tuh 5 sampai 7 jam per hari. Jadi Pelajarannya nih mata waktu belajarnya sama, apakah mata pelajaran per hari juga sama? Beda juga. Beda sih. Kalau ya. Beda sedikit sih. Dia tuh 5 sampai 7. Banyak. itu proses sama gitu. Sama banget. Sama banget kan. Boleh sama-sama. Oh gitu ya. Agak gak perlu ini berarti ya. Gak perlu tentang kemana belajar gitu. Kita cuma dengan diri kita aja gitu dah. Iya. Ya kalau ini sama lah. Mirip-mirip lah sama di Indonesia. Tapi masih ada yang beda sih. Oh iya gaji. Pasti kak. Nilai mata uang. Kesejahteraannya sih beda sih. Beda, pasti beda dari situnya. Lalu syarat menjadi guru di Malaysia tuh apakah sama kayak di Indonesia? Sama, lagi-lagi dia harus S1. Ditambah sama program pelatihan guru. Kayak PPG tadi. Kayaknya iya. Tapi kalau buat orang yang pelatihan itu ada peluang mau jadi guru, kayak misalkan ada pengalaman gitu kan, pengalaman guru terbaik. Enggak ya? Gak bisa. Kan dia S1 ya. Itu kayak formalnya masih juga iya. S1 buat ngajar di sekolah formal loh. Oh, Kayak berarti gitu sih kak. ya misalkan apa namanya dari orang luar gitu yang pendidikan backgroundnya itu bisa jadi guru tetap gitu. Kayaknya nggak bisa deh kalau dari pendidikan. Kayaknya nggak bisa Oh sih. jadi memang dikhususkan di Iya. covernya tuh sama pendidikan lah gitu. S1 pendidikan. Terus kan juga ditambah sama program pelatihan guru. Lalu kan sama nih ya kayak tadi tuh syarat-syarat menjadi gurunya harus S1 kayak gitu ya. Kalau gajinya nih dari segi gaji guru di Malaysia tuh kira-kira sekitar berapa? Beda banget nih sama di Indonesia. Iya, Di Malaysia itu lebih besar. lebih besar sih. Dia itu tuh sekitar 10 sampai 17 juta. Wow, itu tuh Dari kalangan dari- PNS atau honorer. Indonesia juga besar kok. Besar Indonesia. Apanya? Tapi emang kan udah lah ya. Berarti emang sejahtera sekali ya guru-guru di luar Indonesia tuh. Iya benar. Mereka sejahtera. Pemerintah masih sejahtera itu belum Beda-beda. diperhatikan. Prioritas dulu tuh nomor satu lah di tempat lain. Itu PNS atau guru honorer juga sama. Itu udah sama. Ini kan nggak ada honorer. Nggak ada iya deh dia kayaknya Di ada sana sana. guru disejahterakan banget sih. Wow, untuk gaji segitu Wow. besar banget ya. Kalau guru kita besar karena gaji kita tuh setengah dari itu. Bisa film berapa tuh? Lalu pergantian kurikulumnya bagaimana? Kalau kurikulumnya tuh dia stabil gitu. Oh, stabil. Sekitar berapa? Sekitar 5 sampai 10 tahun. Baru diganti. Iya. Berarti nggak menterinya ini ganti ini enggak gitu ya? Kayak gitu. Tapi dia walaupun misalkan kurikulum yang ini bagus nih, yang sedang berjalan bagus,
jalan 5 tahun tuh harus ganti juga Pak. Walaupun sekolah baru mau jalan. Iya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Kan dia 5 sampai 10 tahun kan, Kak? Oh, tergantung aja berarti ya. Tergantung Berarti nggak- sama Iya. menteri pendidikannya. Tapi dia gak ganti kok. Tapi Gak sesering itu, gak sesering itu kan. Gak sesantai Indonesia lah ya. ya Yang ganti gue kayak dulu baru ya. semaunya menteri aja. Jadi gitu ya teman-teman di Malaysia tuh ya nggak jauh beda lah. Cuma Itu masalah apa? kesejahteraannya guys. Itu perbandingan, kita udah ngebahas dua negara, yaitu perbandingan di Indonesia dan di Malaysia. Selanjutnya kita bakal terbang lagi nih ke negara yang sipit-sipit, kira-kira mana nih? Mana Oh, nih? yang sipit-sipit banyak nih. Iya. Aduh, kita sipit ya. Sipit banget. Sampai gak kelihatan gitu. Begadang nggak sih? Begadang itu, begadang. Iya. Emang manusia sipit? Kayaknya kita ke Jepang dulu deh, gimana? Boleh nih. Emang Jepang sipit ya? Aduh, sipit cenah. Emang kayak gitu. Negara sushi gitu. Negara sushi. Negara yang terkenal dengan apa yang jarang tidur gitu ya? Iya nggak sih? Kita teman-teman. Kalau kita ada kuliner juga masuk dong. Berarti gue nih. Ya, kita langsung ke negara Jepang nih, negara orang-orang sipit ya. Macam tak betul je budak ni. Orang sukses. Sukses. Jangan cicit lah ya. Nah, gimana nih dengan Jepang struktur pendidikannya? Itu pembinanya. Yaps. Dia tuh sama banget kayak Indonesia. 3 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. 3 tahun SD. 6 kali. 6 tahun. Aduh, kayak sama nih. Iya. Tahun 3 tahun SD. Kayak asli kan? Itu kopi. Sipit ya. Jadi 633 sama lah kayak Indonesia. Nih kalau misalnya struktur pendidikannya sama, apakah jam pelajarannya tiap hari juga sama? Jam pelajarannya dia itu sekitar 6 sampai 8 jam. Tapi dia tuh masih ada kegiatan di luar sekolah sampai sore. Wow, Dan itu kegiatan apa tuh? Wajib diikuti juga tuh. Wajib. Wajib. Yang misalnya pramuka gitu. Iya. Ya, tapi di sana kayaknya nggak pramuka ya. Enggak dong. Kan Beda. Pramuka gitu. Iya. Nah, Iya. Beda-beda. Berarti itu kayak ekstrakurikuler. Iya. Ya, Tapi kali ya. mungkin. Tapi di sana disebutnya kayak klub gitu ya. Oh, Kegiatan oh. Itu wajib kok. Setiap anak di sekolah itu wajib mengikuti. Iya, sampai sore. Kalau kayak gitu, kira-kira mata pelajaran setiap harinya tuh berapa sih? Sekitar 5 sampai 6 mata pelajaran. Wow, kayak di Indonesia nggak sih? Beda. Mirip lah. Mirip ya. Tapi dengar-dengar tuh di SD, di tingkatan SD tuh kayak nggak ada mata pelajaran IPK atau bahasa atau yang lain-lain gitu, nggak ada mata pelajaran yang sifatnya inilah apa namanya teori gitu, jadi ke pemahaman hidup dulu gitu, Oh iya benar. pelatihan kemandirian gitu, dan cara gosok gigi kan, Iya. Oh gitu. gosok ya oke, lebih kemandiriannya dulu Dilatih dulu. Iya. Oh berarti sebelum ke pelajarannya itu mereka mau Kamati. A few moments later. Nih kan karena struktur pendidikannya sama, apakah waktu belajar di sana juga sama kayak di Indonesia? Mirip-mirip gak sih? Dia tuh waktu belajarnya kisaran 6 sampai 8 jam. Dia juga masih harus ada kegiatan klub setelah sekolah sampai sore. Harus banget itu. Harus. Oh, Klub itu mungkin bahasa kita kayak ekstrakurikuler gitu ya. Iya, kayaknya gitu sih. bukan. Bukan pramuka, bukan. Beda ya Indonesia sama Jepang. Oke. Sama Jepang mungkin ya. Enggak masuk lucu lah. Lucu banget. Lalu mata pelajaran perharinya tuh berapa sih kira-kira? Dia tuh 5 sampai 6 mata pelajaran. Berarti mirip-mirip ya sama Indonesia ya. Iya, mirip kan sama Indonesia sama Malaysia. Jadi kayak gak jauh gitu perbedaannya. Lebih ke perbedaannya sih di tingkatan awalnya aja sih. Kalau di Jepang kayaknya lebih mengutamakan pelatihan kemandirian, jalan-jalan, jalan juga ya kan. Ya basic-basic kehidupan dulu ya. Lalu kan yang sifatnya pendidikan, yang bersifat itulah
ilmu pengetahuan. Ya, buat sehari-hari. Berarti proses aku pernah dengerin katanya kalau di Jepang itu karena itu semua dilakuin, maksudnya itu tuh udah diajarin ke mahasiswa siswa-siswanya, jadi di Jepang itu katanya lebih disiplin ya kan sih? Iya bener banget. Dia tuh dibiasain juga buat mandiri. Oh gitu. Karena dari awal udah mati. Tapi kalau dilihat di sosmed, Jepang bersih banget kan. Dan Iya, itu betul. yang bersihkan tuh tanpa ada satupun tugas sekolah yang bersihkan gitu. Iya. Berarti emang kesadaran murid-muridnya sendiri karena mereka tuh udah diajarin udah buat mandiri. ditumbuhkan kesadaran terlebih dahulu ya. Tuh. Kayak tanggung jawab sendiri tuh kayak gimana. Lagi-lagi soal mindset sih memang. Bagus banget sih kalau kayak gitu ya, di Jepang itu emang bener-bener katanya sih dia tuh sistem pendidikan yang bagus ya, salah satu yang bagus di dunia itu kan. Lalu karena dengan Jepang yang bagus ini untuk menjadi guru itu syaratnya tuh kayak gimana? Dia tuh harus memiliki gelar S1 dan lisensi belajar dari pemerintah prefektur. Itu kayak gimana? Mirip-mirip PNS. Mirip PNS. Iya. Oh gitu. Jadi ada Berarti CPNS lulus gitu soalnya. Gitu. Tapi lagi-lagi dia harus wajib S1. ya sama aja ya kayak Indonesia, Malaysia. Intinya mah kalau misalnya jadi guru harus lanjut ke perguruan tinggi dulu ya. Tuh. Karena nggak mungkin dong kalau kita ngajarin kalau kita setara sama yang kita ajarin. Masa lulusan SMP aja. Iya. Gak mungkin gak dulu lulusan SMP wawasannya belum jauh gitu. Nih karena syarat-syaratnya sama, apakah gaji di sana juga sama? Aduh, lagi-lagi Bikin cinta kayak duduk-duduk gitu. Kenapa dapetnya? Susah. Gajinya tuh sekitar 28 juta sampai 40 juta. Wow. Satu bulan itu. Maksudnya 1 bulan? Iya, 1 bulan? 1 bulan. Oh my god. Jadi pindah aja lah ke sana mau jadi guru kayak raya. Amin. Kan syaratnya Iya. nggak segampang itu. Oke, mungkin apakah kuliah di sana lebih berat mungkin ya? Bisa jadi. Pasti sih. kalian bisa bahasa Jepang gak sih? Tapi mungkin buat kita sih berat. Tapi kalau buat orang Jepang yang sudah terbiasa disiplin sih Enggak. biasa aja. Biasa Kan aja. kita. Gitu. Lalu karena ini Jepang ini bagus banget kan ya. Dari tadi tuh yang benar-benar mereka tuh disiplin, mandiri. Itu tuh kuncinya kurikulumnya tuh diganti setiap berapa tahun sih? Kalau dia tuh lebih lama ya. Lebih Itu 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun baru ganti kurikulum. Tuh. 10 tahun dari KJKT ya. Iya, betul. Oke, cukup nih pembahasan dari perbandingan negara yang ada di Jepang ini dengan negara Indonesia, Malaysia. Lalu selanjutnya kita pindah ke tetangganya si Jepang. Kira-kira apa Siapa nih? sih? Tetangga mulu. Tetangga mulu. Oh, dia kan deket-deketan gitu mereka. Kita jadi gimana nih gimana ya? Kita mau lanjut kemana ya kira-kira? Kita lanjut ke negara yang terkenal dengan opa-opanya, yaitu Jepang. Opak ya. ini mah opa. Kita mau lanjut ke negara Korea Selatan. Oh, itu ya. Betul banget negaranya. Ya, betul. Itu ya. Yang Bruno Mars itu. Iya, benar Kak, benar. Ya, negara Korea Selatan ini kan kalau buat pendidikan kayaknya kurang terkenal ya. Mereka tuh terkenal lebih ke budayanya ya, kayak K-pop itu yang sangat-sangat mendunia gitu kan. Sama drama-dramanya Betul juga. banget sama dramanya. Pengembang. Iya, penggemarnya. Sama opa-opa yang ganteng. Oh, yang itu. Tapi dia juga enggak. Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Nih, kita gak mikirin ke budayanya ya, tapi kita mau bahas tentang struktur pendidikannya. Oh gimana tuh struktur pendidikan yang ada di Korea? Gimana Ra? Jelasin Ra. Nih, anaknya Korea banget sih Rara ya. Oh ya, silakan Apa sedikit ya orang Harus keras dia. Rara besok mau ke Korea. Oh itu tuh. Jadi idol K-pop ya. Korea Utara. Betul. Jadi Korea Kan Utara. balik. Mood ya. Gimana sih struktur pendidikan yang ada di Korea Selatan ini?
sama kayak Indonesia sama Jepang. Ya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Oh, itu emang universal ya sifatnya. Iya, kayaknya Ya, itu. Kebanyakan kayak gitu sih ya. Rata-rata cuma Malaysia juga yang 65 ya. Iya. Iya, sisanya Tuh, 63. sisanya 633. Nah, kalau strukturnya sama, apakah jam pelajarannya setiap hari juga sama? Beda, dia tuh lebih lama. Dia kan tuh terkenal lebih- banget iya, tuh. terkenal banget tuh Jam sama belajarnya. jam belajarnya. Kalau Jam dia apa? itu 8 jam. Terus ditambah sama bimbingan belajar atau disebut Hawon. Bisa jadi 12 sampai 16 jam per hari. Oh, Malam banget dari pagi sampai malam ya. Iya. Kalian kuat gak? Ya, aku kayaknya sih. Oh iya, udah- kuat. Maka kita ini kalau pendidikan sih nggak salah ya. Iya, betul. Kalau buat pendidikan nggak ada salahnya. Tapi itu tuh 12 sampai 16 jam itu wajib bagi semua siswa-siswanya itu yang ada di sana. Wajib kan itu ditambah sama bimbingan ya. Wow. Jadi wajib. Jadi dia bisa sampai malam. Wow, itu full belajar ya. Full. Sudah belajar dong kita sekolah ya. Persaingannya ketat sekali. Saya ya sih emang terkenal juga ya kayak SNU ya. Iya. Gue kayak SNBT-nya. Oh. Ini loh apa universitas alah. yang ada di Korea yang terkenal Iya, banget itu iya. yang susah katanya maksudnya. Susah kan? Seoul apa ya? Seoul gitu ya. Iya, Iya ya, iya ini sih. Seoul University kayaknya. Nah, Itu lah ya yang Dicari sendiri ya. Yang masing-masing. apa kan dengan tadi kan pembelajaran per harinya itu panjang banget di mereka. Itu kira-kira mata pelajarannya per hari itu berapa? Lagi-lagi mata pelajarannya itu dia hampir mirip sama negara yang tadi kita bahas, 3 negara yang tadi kita bahas. Nah, jadi itu dia mata pelajarannya 6 sampai 7. 6 sampai hari. 7 per hari, tapi selama itu Iya, karena kan dia dapat bimbingan juga ya. Karena Hawon tuh dia belajar mandiri gitu. Nah, Bukan sama guru. Jadi dia belajar mandiri. kayak les bukan? Nah, kayak gitu lah semacam itu ya. Jadi Berarti pendidikannya kalau bukan dari sekolah gitu. Bukan dari sekolah. Nah, tetap dari sekolah. Tapi dia nggak belajar yang kayak gitu, yang Nggak intens di luar lagi gitu, ya kan? Iya, betul. Fokus belajarnya. Iya. Iya, betul. Lalu proses pembelajaran di sana tuh kayak apa sih? Dia tuh kompetitif banget ya, fokus pada ujian tes masuk universitas. Ketat banget. Makanya jam belajar mereka sepanjang. Katanya masuk di universitas sana tuh susah. Iya, benar. Rata-rata yang susah sih. Kita kayak besok masuk ini. Bukan itu. Pindah dari Uminta aja. Oh iya. Pindahnya ke Korea Selatan nih. Iya dong. Langsung jadi opa. Lalu nih dengan tadi tuh pembelajarannya panjang, terus apa jam pelajarannya tadi panjang gitu kan, terus tes masuk universitasnya juga susah. Kira-kira syarat menjadi guru di sana tuh gimana sih? Dia lagi-lagi S1. S1 juga. Masih harus Tapi dia harus lulus ujian sertifikasi yang benar-benar ketat. Kayaknya kalau dia nggak lulus, nggak dapet. Dan itu persaingannya banyak. Iya, Kayak masuk universitas banyak seluruh dunia gitu ya. Apalagi Korea Selatan terkenal banget. Siapa sih yang nggak mau ke sana ya? Iya. Kita aja mau, kita mau. Mungkin Kak Dika yang nggak mau ya. Ke Afrika nih. Kita kan. Aduh, Itu. kan syarat menjadi gurunya sama nih. Dari negara yang tadi kita bahas syaratnya sama ya? Sama kayak gitu, S1. Lagi-lagi gaji berapa? Gaji bisa Gajinya gimana, Kak? Tinggi. Makin Semakin tinggi semakin tinggi. Wow, berapa Dia nih? tuh sekitar 24 juta sampai 36 Banyak banget guys. per bulan. Per bulan. Itu bisa nih aja ya. banyak. Tapi di sana juga ekonominya tinggi ya. Benar. Kan bisa ada seluruh Kebutuhannya juga pasti harganya lebih tinggi daripada di negara-negara. Tapi di negara kita juga tinggi kok. Iya sih. Benar. Dua-duanya. Oh, terus kalau kayak gitu tuh sedih itu gaji guru ya, tapi itu disubsidi pemerintah atau emang dari dasar penghasilan sekolah gitu? Dari pemerintah pastinya. Pemerintah. Tidak. Kemarin dia bilang Aduh.
Mungkin belum. Bukan enggak belum. Lalu perubahan kurikulum di sana tuh kayak gimana? Ya di 5 sampai 7 tahun nggak selama Jepang. 5 sampai 7 tahun. Indonesia juga 5 harusnya. Apa 5 nih rukun Islam? Jadi kita ada gila kan. Udah nih. Mungkin cukup ya di negara Korea Selatan. Nah kita akan ke negara yang tinggi banget. Tinggi apanya? Tinggi pendidikannya nih. Yang terkenal banget di seluruh dunia. Negara apa sih yang nggak tahu sih? Kira-kira negara apa sih? Apa sih Kak? Apa tuh? Negara yang terkenal banget dengan sistem pendidikan paling maju di dunia. Keren banget Keren itu banget ya. ya. Apa kira-kira? Apa ya kira-kira teman-teman? Oke, kita akan lanjut ke negara Finlandia. Nah, yang kita bahas pertama jelas struktur pendidikannya ada di Finlandia itu gimana sih? Pendidikannya itu dia basic education itu selama 9 tahun tanpa tekanan ujian. Ini nggak ada ujian tanah. Berarti kan selalu dia katakan ya. Iya, bukan kan mulai stres semua. Ujian dia nggak tahu ujian itu gak Tapi dia pas ujian. santai aja Yang kamu. joki. Joki ya kak. Jadi katakan memang ya. Santai makan. Orang Finlandia ngomongnya ya. Jadi 9 tahun itu tanpa ujian. Ya. Naik kelas tuh tanpa ujian. Wah, Semudah itu ya siswa di sana. pindah. Enggak juga sih, Kak. Lalu waktu pembelajarannya di sana tuh gimana? Dia tuh paling singkat. Waduh, udah mana tanpa ujian singkat lagi berapa tuh? Dia tuh cuma 4 sampai 6 jam. 4 sampai Singkat. 6. Iya. Singkat banget. Lalu dengan yang singkat itu pelajaran perharinya tuh berapa? 5 sampai 6. 5 sampai 6. Yap. 3 sampai 6. Nah, dengan waktu belajar yang singkat itu, mata pelajaran perharinya tuh berapa? Dia singkat banget. Dia tuh dikit banget. 3 sampai 5. 3 sampai 5. Ya, Fleksibel nggak sih? kebanyakan iya loh. Kita kuliah juga. Iya Oh, sih. iya. Bulat, gue capek. Lalu proses pembelajaran di Finlandia itu gimana sih? Kan terkenal banget nih ya. Katanya nih terkenal banget nih. Kayak gimana sih? Dia tuh lebih diiniin dari kenyamanan siswanya. Oh, berarti ngikutin siswanya? Pokoknya nggak ada PR, kasih kelas. Guru tuh diberi kebebasan mengajarnya tuh metodenya kayak gimana? Jadi tuh dia nggak ada yang kayak, gue harus lebih dari ini, gue harus lebih dari itu. Karena mereka tuh nggak ada tekanan gitu loh untuk ada ranking atau apapun. Mereka tuh nggak ada. Jadi nggak ada ambis biasanya. Ya. Iya betul banget. Rata gitu ya? Rata. Enak banget itu loh. Di sini kan Kalau di kita pasti kayak, masa gue kurang dari dia kayak gitu. Masa gue nggak bisa lebih dari dia? Pasti ada kan kalau di sini kayak gitu. Ya, betul. Tapi di sana enggak, di sana tuh rata. justru itu ya yang ngebuat orang itu jadi nggak saling iri, nggak saling bully gitu kan. Fokus ke masing-masing. Jadi pembuli yang di sana juga dikit dong kalau kayak gitu. Iya sih Kalau kayaknya. di kemudian sih itu balik lagi lah beda. Iya, kalau kemudian mungkin baik lagi kak. Kalau misalkan berawal dari rasa nyaman gitu ya, kenapa Indonesia nggak ikutin aja gitu ya? Aku sih kalau Indonesia ya, Iklim nggak sih? Iya. Karena kan iklimnya kan dingin ya, enggak yang Indonesia. dikit sih, bukan lima musik, Iya gitu. sih mama aja ya. Sih nggak tahu ini juga. Enggak kak. Enggak. Ini juga bukan kak. Ini di sini nggak ada musim. Gitu. Lalu apakah syarat menjadi guru di sana Kak? Dia tuh Lebih mantap banget. Gimana tuh? dia tuh harus punya gelar master dan seleksinya itu sangat ketat banget. Berarti master tuh S2 ya Mbak? Yap. Ya, magister. Banget. S2. Dan sangat ketat jelas. Iya beda dari 4 negara yang tadi kita bahas. Prosesnya tuh. Mungkin kalau di sana tuh kayak guru SD-nya tuh dosen di kita ya. Yap. Karena magister.
Wow, keren banget sih. Pantesan mereka dibilang dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ya, karena emang dari si gurunya juga yang udah Diseleksinya ketat banget. emang bener-bener yang pantas gitu ya. Lalu proses pembelajaran di sana tuh gimana sih? Jadi sih sudah kita bahas ya. Katanya ngantuk nih. Nah, dengan tadi tuh jadi guru tuh syaratnya ketat banget deh kan, dan dia tuh paling beda di antara negara-negara yang kita bahas gitu kan. Betul. Nah, kira-kira gajinya berapa sih? Lagi-lagi gaji ya. Ini akan terkaget-kaget Kalian pasti kaget banget nih dengarnya. Berapa Gaji di sana itu sekitar 41 juta sampai 60 juta Wow. per bulan ya. Sampai langsung sebagai Bunda Civic itu ya. Civic combo banget. Mantap banget. 5 tahun Rubicon. Keren banget, keren banget. Tahunnya berapa kak? Dapet semuanya. Capek. Cuma di Indonesia. Kalah. Iya, emang sih. 60 juta. Keren banget sih, keren banget. Nah, dengan pendidikan yang super duper bagus gitu ya di dunia itu, pergantian kurikulumnya tuh setiap berapa tahun sih? Dia tuh stabil. 10 tahun. Dan sudah bayar 10 tahun. 10 tahun ganti. Sestabil itu. Jadi kalau belum 10 tahun dia nggak bakal ganti kurikulum meskipun menterinya ganti. Dan 10 tahun pergantian itu jelas ada evaluasinya ya. Tuh, yang diubah Sebagus itu sih emang. Wow, keren banget. Tepuk tangan semuanya. Kamu nanya, ini balik kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu ya. Ya, kita udah membahas 5 negara dengan sistem pendidikan yang berbeda-beda ya, mulai dari yang Indonesia, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan juga Finlandia yang ada yang sama, ada yang beda jelasnya. Oh. Jadi tuh gak semua negara itu sama. Dan Iya. gak semua negara juga beda ya. Ada yang sama-samanya kok kayak punya kita dikit. Cuma di kita sih ya, kalau yang gue lihat sih cuma dari kesejahteraannya aja yang gue perhatikan. Iya. Iya betul. Jadi ya minta tolong lah buat para pengurus negara. Tolong diperhatikan sama buruh. Iya. Dulu itu penting banget. Tapi presiden sekarang juga ngutamain guru loh. Iya, alhamdulillah. Nah, Aku pernah dengar katanya gaji guru tuh ditambah. ya betul. Itu bahasa Indonesia tiba-tiba dingin deh. Iya. Iya, bercanda ya, Pak. Dingin banget. Tapi dibanding semuanya itu ada nggak sih yang benar-benar kita tuh paling baik? Apa nggak ada? Itu semua menyesuaikan gitu, semua sama baiknya. Semuanya tuh sama sebenarnya kak. Kita tuh gak boleh ngebedain gitu loh. Sebenarnya tuh di kita juga udah bagus, tapi alangkah baiknya dilebih bagusin lagi kayak gitu. Mungkin kita bisa ngambil dari beberapa negara. Ya, Kayak Finlandia kan bagus banget. Mungkin bisa kita terapkan di Indonesia, tapi sesuai juga dengan apa namanya? Suhu apa sih? Geografis. Nah, itu tuh Gitu. Kok kayak di Korea ya? Kita kalau kita jauh-jauh nih terbangnya nih. Karena kita terbangnya jauh kayak tadi nih. Kita lagi di Finlandia, jadi suhu di sini banget. Nih, PSKP dia ya. Aduh. Tapi kita bahas 5 negara ini dengan yang berbeda-beda. Kita tuh gak boleh kayak ngebeda-bedain gitu loh kak. Karena kan tuh bisa diambil yang baiknya. ya ambil aja yang baiknya. Karena kan pasti mereka juga punya strukturnya masing-masing kan setiap negara. Jadi kita tuh gak boleh kayak ngebedain negara ini gitu. Tuh, Pak setuju. Tapi kalau buat orang Korea gitu ya, misalkan diambil baiknya gitu. Dia mau ambil baik dari Indonesia, apa baiknya? Ya, Banyak ya, tetap ya? banyak kok kak. Oh, banyak. Kalau kita kan mandang Finlandia dan Korea itu kan jelas banyak baiknya. Iya. Kita kan. Tapi kalau mereka yang kita itu kayak Lihat aja lah. Indonesia kayak jiwa sosialis
jiwa sosialnya tuh besar banget. Kayaknya dan sikap friendly-nya kali ya. Betul. Sikap ramah orang Indonesia. Mungkin kita ramah di Indonesia, di sana belum tentu orang-orang itu seramah orang Indonesia. Karena biasanya orang yang ambis kan kebanyakan mungkin gue orang ambis ya. Ambis banget dengan pendidikan kita, lebih mementingkan individualisme daripada sosialisasi gitu kan ya. Betul. Mereka tuh kayak lebih Menutup diri. menutup diri. Mereka nggak sosialisasi gitu. Kan kalau di negara kita masih bisa sosialisasi, nanya ke orang atau apa gitu. Jadi memang perbedaannya antara kita tuh lebih santai aja ya. Ya, jadi plus minus di setiap negara tuh ada gitu Ada ya. aja. Jadi kita boleh ngebeda-bedain gitu. Dan yang bagus itu, yang bagus misalnya kayak gaji gitu ya. Jadi perbaiki di Indonesia itu. Ya, Betul. dan sebaliknya di negara lain pun Berapa? dari Mau berapa sih emang gajinya Mbak? ya 100 juta kalau dolar ya udah. Aduh. Terus juga kurikulumnya mungkin Iya. di negara kita bisa nyontoh ke negara lain kayak gitu. Karena di negara kita tuh lebih sering pergantian kurikulumnya. Iya, karena kan Buat masing-masing siswa siapa mencari keuntungan dari kurikulum. Oh enggak ya? Enggak gitu. Enggak ada. Gitu gak sih? Enggak. Belum deh. ada kita nyindir Udah. Iya, ini kan Udah bermaksud ya, Pak. sindir, oke sindir. Oh, jadi podcast ini. Udah takut banget nih kita sebagai kami ya, maaf ya, Pak. Gua kan sini, gua tete ya. Aduh. Kayak mungkin itu aja ya. Sebenarnya Iya, kesimpulannya jangan bikin podcast kalau ujungnya masuk sejarah. Ya, kesimpulan dulu. Pak, apa kesimpulannya? Ini kesimpulannya. Tengok aku deh. Wajib kayaknya. emang ada Ada loh. banget Bulat. Bulat pipis sih. Ayo. itu timbangan aja kan kita ngomong nah itu Gua tutup dah. langsung aja ya Kak. Terima kasih Kak. Kesimpulannya nggak ada. Tak gua tutup. udah ya rumah Ya. Udah sebentar. Oke. Oke teman-teman, jadi udah dengar sendiri ya, banyak perbandingannya tuh, walaupun hampir banyak juga samanya ya, tapi tetap masih banyak yang bedanya dan itu menarik buat kita pelajari gitu. Tuh. Itu pun kayak dari 5 negara yang kita prioritaskan, belum tentu dari negara lain sama juga gitu. Masih banyak yang perlu kita pelajari dari sistem pendidikan di dunia. Nah, masih banyak negara-negara lain. Iya. Tapi kita ambil dari 5 negara Kalau itu. kalau kita bahas semua capek kita. Panjangan durasinya. Negara yang kita pilih itu emang negara yang terkenal gitu ya, yang nggak siapa sih yang nggak tahu gitu. Nggak asing, betul. benar-benar nggak asing tuh. Betul. Jadi kita harus berkaca juga tadi poin-poin yang tadi itu dari negara-negara yang bisa kita bilang bagus, kita bisa ambil sisi baiknya dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dan kita nggak boleh ngejudge ya teman-teman, karena semuanya itu berbeda dan punya strukturnya masing-masing kayak gitu kali. Oke, berarti kayaknya udah cukup deh kita bahasnya deh. Cukup ya? Cukup banget. Oke. Mana udah makin dingin sih. Sama aja ini mau udah rasa Jepang banget ini tanpa ke Jepang. Oke teman-teman semuanya, sekian dari podcast kelompok 5. Semoga kita bisa menyimpulkan baik buruknya dan kita juga bisa aja. Oh enggak, bukan bisa menerapkan iya. baiknya Ambilan baiknya, hilangin yang buruknya ya teman-teman. Bagus lah di Indonesia yang baik-baik tuh dari luar, naturalisasi kebijakan luar gitu. Jadi itu deh, udah waktunya kita pamit. kami pamit undur diri dari kelompok 5. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Dadah. Nah.